Sebelum kita masuk dalam materi, jangan lupa subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas pembelajaran terpadu. Adapun pengertian pembelajaran terpadu ialah merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang memadukan atau mengaitkan pokok bahasa menjadi satu yang berkaitan untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Sedangkan menurut Prabowo 2002 menjelaskan bahwa pembelajaran terpadu adalah suatu proses pembelajaran dengan melibatkan atau mengaitkan berbagai bidang studi. Yang kedua yaitu hakikat pembelajaran terpadu. Hakikat dalam pembelajaran terpadu ialah sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali, menemukan konsep secara holistik, bermakna, dan otentik. Dalam hakikat pembelajaran terpadu ini ada 4 hal pokok di dalamnya, ya hal yang penting. Yang pertama itu aktif, holistik, bermakna, otentik. Aktif yang berarti berkontribusi dalam proses menemukan dan membangun konsep. Holistik menyeluruh, tidak berkotak-kotak. Bermakna pengalaman langsung dan dapat ditemukan atau diterapkan dalam kehidupan. Dan yang terakhir itu otentik, artinya fakta atau nyata. Yang ketiga, latar belakang pembelajaran terpadu. Menurut Majid, pembelajaran terpadu berasal dari pengembangan skema-skema pengetahuan yang ada di dalam diri siswa. Yang keempat, pentingnya pembelajaran terpadu. Ada 5 hal penting dalam pembelajaran terpadu. Yang pertama, dunia anak adalah dunia nyata. Yang kedua, proses pemahaman anak terhadap suatu konsep dalam satu peristiwa. Yang ketiga, pembelajaran akan lebih bermakna. Yang keempat, memberi peluang siswa untuk mengembangkan kemampuan diri. Yang kelima, memperkuat kemampuan yang diperoleh efisiensi waktu. Yang kelima, tujuan pembelajaran terpadu. Yang pertama yaitu mudah memusatkan perhatian pada satu tema tertentu. Yang kedua, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dan tema yang sama. Yang ketiga, memiliki pemahaman terhadap materi pembelajaran yang lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Yang kelima yaitu lebih bergairah belajar karena mereka dapat belajar dalam situasi nyata, lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks yang jelas. Yang keenam itu landasan pembelajaran terpadu. Dalam landasan pembelajaran terpadu itu ada 3. Yang pertama landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan psikologi. Landasan filosofis terbagi menjadi 3 aliran, yaitu aliran progresivisme, aliran konstruktivisme, dan aliran humanisme. Dalam landasan yuridis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 membahas tentang perlindungan anak. Sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 membahas tentang sistem pendidikan nasional. Dan yang terakhir, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 membahas tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum. Dalam landasan psikologis membahas 2 hal, yaitu psikologis perkembangan peserta didik dan
psikologi belajar. Selanjutnya kita akan membahas model-model dalam pembelajaran terpadu. Ada 10 model dalam pembelajaran terpadu. Yang pertama, model fragmented. Yang kedua, model immersive. Yang ketiga, model connected. Yang keempat, model nested. Yang kelima, model sequence. Yang keenam, model SAR. Yang ketujuh, model web. Yang kedelapan, model 3D. Yang kesembilan, model integrated. Dan yang terakhir itu model networked. Adapun karakteristik dalam model-model pembelajaran terpadu. Karakteristik model fragmented ini ialah pemanduannya yang terbatas pada satu mata pelajaran saja. Yang kedua, model imersif adalah satu kesatuan dari sudut pandang keahlian para siswa secara individual terbagi-bagi menjadi beberapa mata pelajaran. Yang ketiga, model connected pembelajaran terpadu yang dilaksanakan dengan karakteristik ada salah satu mata pelajaran yang mendominasi dari beberapa mata pelajaran yang dihubungkan. Yang keempat itu model nested, ialah guru memberikan mapel atau mata pelajaran secara terpisah, tapi pada saat setiap mata pelajaran yang terpisah tersebut sudah ada target-target multi keterampilan yang ditetapkan dalam tujuan pembelajaran untuk dicapai siswa. Model kelima yaitu model sequence. Beberapa topik dari suatu mapel atau mata pelajaran yang diorganisasikan kembali dan diurutkan agar dapat bertepatan atau serupa dengan pada saat guru mata pelajaran lain membahas topik yang mirip atau yang serupa. Yang keenam itu model SAR. Model ini terfokus pada dua mata pelajaran yang secara bersama-sama diajarkan dengan menggunakan konsep-konsep atau keterampilan-keterampilan yang tumpang tindih. Model ketujuh yaitu model web. Model ini memadukan beberapa mata pelajaran. Pembelajaran diikat dengan tema sehingga dikenal dengan sebutan pembelajaran tematis karena menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran. Yang kedelapan yaitu model 3D. Dengan menggunakan ide yang ada dalam metakurikulum dapat ditargetkan serangkaian keterampilan berpikir tertentu untuk memasukkan prioritas isi pembelajaran yang ada. Yang kesembilan, model integrated. Ini memadukan berbagai mata pelajaran disiplin ilmu, tetapi ada penetapan prioritas untuk menemukan konsep keterampilan sikap yang sama dari berbagai disiplin ilmu yang saling tumpang tindih. Model yang terakhir itu atau yang ke-10, model networked. Dalam model ini para siswa akan menyaring seluruh topik yang dipelajarinya melalui mata pengalaman mereka masing-masing dan membangun hubungan internal ke dalam yang akan membantu mereka menciptakan jaringan kinerja sama di antara para ahli yang sesuai dengan bidangnya. Berdasarkan ke-10 model tersebut, ada 3 model yang banyak dikembangkan atau dikenal di sekolah melalui kurikulum 2013, yaitu model keterhubungan atau model connected. Yang kedua, model jaring laba-laba atau model web. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu model keterpaduan atau model integrate. Ya, itulah tadi penjelasan mengenai pembelajaran terpadu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.